Dunia mengenal Gabriel Batistuta sebagai Batigol, sang predator tanpa ampun yang sanggup meruntuhkan gawang lawan dengan tendangan geledeknya. Di era 90-an, namanya adalah teror bagi bek-bek terbaik dunia di Serie A. Namun tahukah Anda, di balik setiap dentuman peluru sang striker, ada seorang konduktor jenius yang merancang setiap serangan dengan penuh elegansi. Tanpa umpan-umpan manjanya, mungkin sejarah Batigol di Fiorentina tidak akan selegendaris ini, dan pemain tersebut adalah Rui Costa. Pada 29 Maret 1972, lahir seorang anak bernama Rui Manuel Cesar Costa di sebuah wilayah metropolitan Lisbon, Amadora, daerah yang berjarak tempuh sekitar 1/4 jam dari pusat kota. Sejak kecil nama Fiorentina mungkin tak ada di dalam benaknya, karena dia merupakan seorang fans sejati Benfica. Bahkan karir juniornya pun diasah di klub tersebut. Ketika di usia 5 tahun, ia sudah membuat Eusebio, sang legenda sepak bola Portugal dan Benfica terpukau. Sebab Rui Costa kecil dianggap memiliki skill di atas rata-rata anak-anak seumurannya. Tanpa basa-basi, Rui Costa kecil pun langsung diangkut ke Akademi Benfica. Mimpinya menjadi bagian dari klub tersebut langsung jadi kenyataan. Kemudian pada tahun 1990, setelah bertahun-tahun menaiki setiap jenjang pendidikan di Benfica, Rui Costa akhirnya mendapatkan promosi ke tim senior. Namun, ia tak langsung mendapatkan tempat di skuad tim utama. Pada musim pertamanya menjadi pemain pro, Rui Costa dipinjamkan terlebih dahulu ke AD Fave. Kesempatannya di masa peminjaman dimanfaatkan betul oleh Rui Costa untuk menambah jam terbang. Alhasil, Carlos Queiroz yang merupakan pelatih timnas Portugal Under-21 memanggilnya ke dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia Junior pada tahun 1991. Bersama dengan Luis Figo, Rui Costa berhasil memenangkan ajang tersebut setelah mengalahkan Brasil di babak final lewat adu penalti. Bahkan di usia muda, permainannya telah menyihir banyak orang. Sampai-sampai Carlos Queiroz memujinya dan berkata, "Rui adalah ahli dalam seni mengarahkan bola," katanya. Penampilan apiknya bersama timnas Portugal Junior itulah yang akhirnya membuat Benfica yakin untuk mengandalkannya di lini tengah pada musim 1991-92. Selama kurang lebih 4 musim memperkuat Benfica, bersama dengan rekan senegaranya Joao Pinto, Rui Costa pun berhasil memberikan 1 trofi Primera Liga dan 1 trofi Piala Liga untuk Benfica. Sayang, pada tahun 1994 Benfica terpaksa menjualnya karena sedang mengalami krisis keuangan. Ketika itu Barcelona dan Fiorentina muncul sebagai kandidat terdepan untuk merekrutnya. Tetapi Rui Costa menolak semua tawaran itu karena kecintaannya kepada Benfica. Namun Fiorentina tak menyerah, mereka kembali dengan tawaran yang lebih besar. Tanpa sepengetahuan sang pemain, Benfica langsung menyetujui tawaran itu. Rui Costa yang mengetahui bahwa ia dijual diam-diam, akhirnya terpaksa pergi ke Italia. Meski kepergiannya dari Benfica membuat Rui Costa bersedih, namun di sisi lain ia juga senang karena hasil dari transfernya ke Italia berhasil menyelamatkan klub kesayangannya dari kebangkrutan. Rui Costa berlabuh ke Fiorentina pada musim panas 1994 dengan bandrol senilai 6 juta euro. Ia datang di sebuah masa di mana klub berjuluk La Viola tersebut baru saja berjuang untuk bangkit kembali ke Serie A setelah terdegradasi. Benar saja kedatangannya ke Fiorentina menjadi sosok krusial dalam kebangkitan tim tersebut yang bakal menjadi tonggak sejarah bagi publik Artemio Franchi. Ketika itu, Fiorentina dilatih oleh Claudio Ranieri yang saat itu sedang membutuhkan seorang pemain yang dapat mengatur tempo permainan. Dan dalam diri Gabriel Batistuta, seorang penyerang yang sangat ingin mencari seorang rekan yang bisa membuatnya mengeluarkan semua naluri golnya. Rui Costa yang baru bergabung dengan senang hati melakukannya. Kehadiran Rui Costa seolah menjadi kepingan puzzle yang hilang bagi Batistuta. Jika Batistuta adalah pedang yang tajam, maka Rui Costa adalah tangan yang mengayunkannya dengan presisi. Mereka tidak butuh waktu lama untuk saling memahami. Di lapangan, chemistry Rui dan Batigol seolah bersifat telepatis. Rui Costa tahu persis kemana Batistuta akan berlari, bahkan sebelum sang predator itu sendiri melangkahkan kakinya. Di era Serie A yang dipenuhi oleh bek-bek tangguh macam Maldini atau Baresi. Namun Rui Costa memiliki kemampuan langka, di mana ia selalu berhasil menemukan celah sempit.
Dia adalah trequartista klasik yang tidak egois. Statistik mungkin mencatat gol Batistuta, tapi bagi para pemuja La Viola, keindahan sesungguhnya ada pada prosesnya. Umpan terobosan yang membelah pertahanan, umpan lambung yang jatuh tepat di depan kaki Batistuta. Inilah alasan mengapa Batigol bisa mencetak gol dari posisi manapun. Rui Costa adalah nyawa, sementara Batistuta adalah eksekutornya. Saking menikmati perannya sebagai pelayan, gol-gol dari kakinya sendiri pun hampir tak tercipta. Tetapi Rui Costa bukanlah tipe pemain seperti itu. Ia pernah berkata, menciptakan gol lah yang membuat saya merasa puas, bukan hanya mencetaknya. Dan melayani Batistuta adalah pekerjaan termudah di dunia, katanya. Bagi kita, mereka bukan sekadar tandem, tapi bukti bahwa sepak bola adalah tentang harmoni. Namun, gol pertamanya untuk Fiorentina merupakan gol yang hebat dan terjadi setelah 7 pertandingan di musim 1994-95 ketika melawan Padova melalui assist dari Batistuta. Pada akhir musim pertama, Rui Costa di Fiorentina hanya mampu membawa La Viola finish di peringkat ke-10. Meski demikian, Batigol telah mengantongi 26 gol dan berhasil menjadi capocannonier, yakni sebagai pencetak gol terbanyak Serie A. Dan sebagian besar dari gol sang bomber dibantu oleh playmaker asal Portugal tersebut yang mengakhiri musim dengan 9 gol sendiri yang membuatnya dijuluki Il Maestro dari para pers Italia. Di musim berikutnya, performa Fiorentina lebih baik dengan berada di peringkat keempat klasemen akhir Serie A. Tetapi jumlah gol Batistuta tidak sebanyak musim sebelumnya. Begitu juga dengan gol dan assist Rui Costa. Meski begitu, di musim inilah titik puncak karier pemain Portugal itu di Artemio Franchi terjadi, di mana Fiorentina berhasil meraih Coppa Italia dengan menaklukkan Atalanta lewat kemenangan agregat 3-0. Dan trofi Piala Super Italia usai menumbangkan AC Milan 2-1. Trofi besar pertama mereka setelah lebih dari 20 tahun. Gabriel Batistuta menjadi bintang utama dengan mencetak 2 gol di San Siro saat final Supercoppa tersebut. Meskipun Batistuta menjadi pusat perhatian dalam perjalanannya meraih trofi, Rui Costa adalah kekuatan pendorong Viola yang menghasilkan kelas master lini tengah yang bersahaja. Ia menjadi dalang dengan 2 assist gemilang, termasuk umpan lambung ke kotak penalti ketika melawan Milan. Umpan yang mirip dengan umpannya Ronald de Boer kepada Dennis Bergkamp di Piala Dunia 98. Pada 2 musim berikutnya, performa pasang surut kembali dialami Fiorentina, berada di peringkat ke-9 pada musim 1996-97 dan di posisi kelima di musim 1997-98. Bahkan, tidak ada trofi pada 2 musim itu. Perombakan pun terjadi di skuad Fiorentina di musim 1998-99. Nama-nama macam Toldo, Batistuta, Rui Costa, Edmundo yang dibeli pada 1997 tetap dipertahankan. Giovanni Trapattoni yang jadi pelatih Fiorentina di musim itu mendatangkan sejumlah nama baru macam Thomas Repka, Jörg Heinrich, hingga Guillermo Amor. Benar saja, skuad tersebut menjadikan Fiorentina sebagai kekuatan baru di Serie A. I Gigliati pun dinobatkan sebagai kandidat juara bersama Milan dan Lazio. Tidak hanya itu, performa Batistuta dengan Rui Costa juga kian mengerikan bagi rival mereka. 3 tim teratas pada musim sebelumnya seperti Juventus, Inter Milan, dan Udinese dilibas habis oleh Fiorentina di putaran pertama. Juara bertahan Juventus dibungkam 0-1, Inter kalah 1-3, dan Udinese takluk 0-1. Total 18 pekan Fiorentina berada di puncak klasemen di musim 1998-99 tersebut. Pada musim itu, Batistuta dan Rui Costa masuk ke dalam 3 besar duet maut di Serie A. Dengan koleksi 31 gol dengan Batistuta 21 gol dan Rui Costa 10 gol. Keduanya di bawah Oliver Bierhoff dan Leonardo dari Milan dengan jumlah gol yang sama. Sayang, cedera parah yang dialami Batistuta di musim tersebut memupuskan harapan Fiorentina meraih gelar Serie A, di mana mereka hanya mampu finish di posisi 3 di akhir musim. Akan tetapi, musim tersebut menjadi yang terbaik bagi Fiorentina di Serie A dalam 2 dekade terakhir.
Finish di peringkat 3 klasmen membuat Fiorentina tampil di Liga Champions musim 1999-2000. Hal ini pula yang membuat manajemen Fiorentina menambah kekuatan, di mana mereka merekrut Enrico Chiesa dan Abel Balbo yang didatangkan dari Parma serta Angelo Di Livio dari Juventus. Tidak cukup dengan Chiesa dan Batistuta di lini depan, Fiorentina memboyong Predrag Mijatovic dari Real Madrid. Di Liga Champions, langkah Fiorentina terhenti di babak grup fase kedua. Meski demikian, skuad Fiorentina pada musim itu cukup membuat tim-tim seperti Barcelona, Arsenal, dan Manchester United sempat kewalahan. Sayang, musim 1999-2000 adalah yang terakhir bagi Batistuta di Stadion Artemio Franchi sebelum pindah ke AS Roma pada musim berikutnya untuk mencari gelar Scudetto. Meski tanpa adanya Batigol, Rui Costa malah berhasil memberikan gelar Coppa Italia untuk Fiorentina pada musim 2000-2001 yang merupakan gelar terakhirnya bersama La Viola sebelum akhirnya dijual ke AC Milan. Selama 7 musim ia membela Fiorentina, membuat Rui Costa terlanjur jatuh hati kepada masyarakat Florence dan mencintai Fiorentina. Sayangnya, pada musim panas 2001 ia mengulangi pengalaman pahitnya seperti di Benfica. Ia lagi-lagi menjadi tumbal demi menyelamatkan keuangan klub. Reaksi Rui Costa pun tetap sama dengan apa yang ia rasakan sebelumnya. Ia pun sekali lagi menangis setelah terpaksa pergi meninggalkan tim yang sudah dicintainya. Ia dibeli AC Milan dengan harga 41,32 juta euro atau 718,14 miliar rupiah, menjadikannya pemain dengan nilai transfer yang tertinggi ketiga dalam sejarah AC Milan hingga sekarang. Namun bersama Rossoneri-lah ia akhirnya meraih segalanya. Selama 5 musim berseragam AC Milan, Rui Costa meraih beberapa gelar bergengsi. Dimulai dari Liga Champions dan Coppa Italia di musim 2002-2003, UEFA Super Cup pada 2003, Scudetto musim 2003-2004, hingga Piala Super Italia di tahun 2004. Setelahnya, Rui Costa memutuskan pulang kampung pada 2006 untuk kembali membela klub masa kecilnya Benfica, dan memutuskan pensiun di klub tersebut pada tahun 2008. Rui Costa akan dikenang bukan hanya karena apa yang telah ia raih, tetapi juga karena bagaimana ia meraihnya. Cara bermainnya tampak mudah, dan dalam beberapa hal memang menjadi mudah seiring waktu, tetapi etos kerja dan didikan akademi sepak bolanya lah yang memupuk bakatnya. Cara dia terlihat di lapangan mungkin juga tampak mudah, tetapi sebenarnya tidak demikian. Dia adalah perwujudan gaya sepak bola Italia, memberinya aura pemberani seorang pemberontak sejati yang berkeliaran di lapangan. Gayanya itu bahkan memengaruhi seluruh generasi anak laki-laki yang menonton sepak bola Italia. Setiap kali Rui Costa menguasai bola, selalu ada perasaan bahwa apapun bisa terjadi, saking tak terduganya permainannya.